Saya ini hampir lumpuh untuk menjalani kehidupan ini. Lumpuh menjalani kehidupan. Dulu awal keberangkatannya ke Amerika itu betapa sombongnya dia. Saya bisa tidur di mana-mana. Lebih mulia saya daripada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan terhadap channel ini melalui kris. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi agar channel ini terus bertahan di sosial media. Silahkan scan kris yang ada di layar. Tidak ada kehidupan sejahtera bagi penista agama Islam. Contohnya seperti Saifuddin Ibrahim yang terus-menerus berita tentang kesengsaraan dirinya terlihat di sosial media. Coba kita langsung aja simak video berikut ini. Kita saksikan bersama bagaimana keluh kesah yang dialami oleh penghujat Islam ini. Silakan ya ikhwah. Saya sudah cerita kepada seorang teman saya yang peduli sekali dengan saya. Saya ini hampir lumpuh untuk menjalani kehidupan ini. Lumpuh menjalani kehidupan. Saya ada tamu yang mau masuk ketemu. Ini yang menangisi saya juga. Terlampau banyak yang menangisi saya ini. Ya, Abi pasti. Masuk juga tahu keadaan saya. Jadi hitungannya sekarang udah berapa bulan Abi? Saifuddin Ibrahim, sang penista Islam, penghujat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Orang ini menyaksikan sendiri dan orang ini menyampaikan melalui lisan dan mulutnya sendiri. Katanya dia berada dalam fase sempitnya kehidupan. Dia berada dalam fase lumpuhnya kehidupan. Na'udzubillahi min zalik. Ya, semoga kehidupan kita tidak seperti Pak Saifuddin Ibrahim ini ya. Dulu awal keberangkatannya ke Amerika itu betapa sombongnya dia. Masih ada jejak potongan videonya di sosial media. Coba kalian simak video berikut ini. Anak manusia tidak punya tempat menaruh kepala, tapi saya bisa tidur di hotel-hotel berbintang. Saya bisa tidur di mana-mana. Lebih mulia saya daripada Tuhan. Lebih mulia saya daripada Tuhan. Saking sombongnya Saifuddin di saat itu, dia mengatakan bahwa lebih mulia dirinya daripada Tuhan, dan dia katakan saya bisa tidur di hotel berbintang dimanapun yang saya mau, maksudnya di Amerika sana. Dan dia pikir pelariannya sebagai penista agama ke Amerika hidupnya akan terus-terusan bahagia. Ternyata tidak. Berita tentang penderitaannya di Amerika terus terekspos di sosial media tanpa sadar. Dia sendiri yang memperlihatkan betapa menderitanya hidupnya di Amerika. Padahal awal-awal keberangkatannya, betapa sombongnya dia menjadi penista agama lalu lari ke Amerika. Ini menunjukkan bahwa memang tidak ada tempat sejahtera bagi penista agama Islam. Pasti hidupnya akan terpuruk. Jangankan Saifuddin Ibrahim, bagaimana Fir'aun. Begitu besarnya kekuatan kerajaan Fir'aun pada saat itu. Namun pada akhirnya hancur juga. Apalagi hanya Saifuddin Ibrahim ini, yang kabarnya sekarang bahkan untuk cukur rambut aja katanya nggak mampu. Udah biarin saja dulu sampai semua Tuhan kasih kekayaan yang lebih, supaya saya bisa potong rambut. Kemarin saya mulung itu di video Nabi YouTube. Saya mulung dapat 40,18 sen dolar. Jadi terima baptis itu hidup dalam kesusahan batin. Kalau kita lihat di Google, biaya potong rambut di Amerika Serikat memang cukup besar sekali kalau dibandingkan dengan Indonesia. Kalau di Amerika itu bisa kisaran $20 hingga $100. Kalau dirupiahkan sekitar 325.000 hingga 1.600.000. Ini tentu biaya yang cukup mahal ya, apalagi bagi seorang Saifuddin yang sekarang penghidupannya ya dari memulung yang katanya hanya bisa dapat berapa sen dolar doang gitu ya, ya nggak nyampe $1 ya. Sedangkan biaya cukur rambut di sana ya paling murah $20 teman-teman. Kalau teman-teman penasaran, dulunya Saifuddin itu emangnya dapat uangnya dari mana gitu ya. Salah satunya ya ketika dia diundang berkhutbah di gereja-gereja ya dia dapat uang. Tapi sekarang dia ngaku udah nggak ada lagi gereja yang mengundang dia. Akhirnya si Udin mengeluh karena gak ada gereja di Amerika yang mau menerima dia. Emang akibat apapun saya alami
Akibat apapun dari pembicaraan kata-kata saya seperti ini, itu sudah risiko saya. Risiko saya untuk menerima kenyataan hidup. Bahwa apa yang saya sampaikan dalam video-video saya, bahkan judul-judul video saya, kedengarannya provokatif, tetapi tidak ada kejujuran yang saya sampaikan lebih daripada apa yang sudah saya bicarakan. Saya tahu bahwa khutbah-khutbah saya ini menyebabkan banyak gereja nggak mau menerima saya. Di Amerika nggak apa-apa. Di balik kata-kata nggak apa-apanya itu terlihat jelas dari bahasa tubuh, mimik wajah yang nggak bisa dibohongi ini. Kelihatan banget betapa menyesalnya Saifuddin atas apa yang telah dia lakukan. Sekarang banyak gereja-gereja orang Kristen di Amerika yang sudah sadar bahwa Saifuddin itu bukan pembela kekristenan, melainkan hanya seorang provokator. Coba kalian simak jejak digital berikut ini yang mana dulunya Saifuddin masih diterima di circle-nya orang-orang Kristen pada saat itu di Amerika. Terlihat Saifuddin memotong kepala babi panggang, sambil mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Dia juga mengucapkan, katanya orang Arab babi itu haram, ternyata harum. 40 tahun saya dibohongi orang Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makanan terenak di dunia. Kata orang Arab ini haram. Ternyata harum. 40 tahun saya dibohongin sama orang Arab. Katanya babi itu haram. Ternyata bangsa-bangsa yang makan babi itu umurnya panjang. Dulu dia bisa memprovokasi seperti itu, sekarang udah enggak karena udah banyak orang-orang Kristen yang sadar bahwa Saifuddin ini provokator. Padahal kalau mau makan babi ya sudah makanlah sana, kan Anda sudah murtad, nikmatilah itu makananmu itu. Ngapain mesti harus mengatakan babi itu harum, katanya orang Arab haram, ternyata harum. Saya dibohongi orang Arab lalu memotong babi itu dengan mengucap bismillah. Ini adalah bentuk provokasi. Dia sengaja mau bikin marah umat Islam agar dia terlihat seperti pahlawan di Kristen gitu. Tapi kan orang Kristen sekarang udah tahu, ini orang gak bener nih, provokator. Di dalam agama Islam itu tidak semua orang kafir harus kita lawan. Tidak, ada orang-orang kafir di dalam agama Islam yang memang harus kita lindungi, bahkan kita tidak boleh berbuat zolim kepadanya. Kita harus menjamin keselamatannya. Dalam Islam itu membagi orang-orang non-muslim menjadi beberapa bagian. Ada yang diistilahkan dengan kafir zimmi. Orang kafir yang berada di bawah naungan perdamaian dengan umat Islam. Ini sama sekali nggak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu. Haknya mereka sama dengan umat Islam. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, Man adza zimmiyan kuntu lahu khasiman yaumal qiyamah. Siapa yang coba mengganggu satu orang zimmi, maka dia akan jadi musuhku hari kiamat. Jadi Nabi Muhammad sendiri marah dengan umatnya kalau ada yang seperti itu. Di Indonesia kita hidup berdampingan dengan orang-orang kafir zimmi. Hak mereka bernegara di Indonesia sama dengan hak kita sebagai muslim. Kita nggak boleh mengancam keselamatan mereka karena mereka adalah kafir zimmi, kafir yang tidak ada konflik perang dengan kita. Beda dengan kafir-kafir yang memang konfliknya itu konflik perang. Hukum yang lain adalah kafir harbi. Harbi itu orang non-muslim yang keluar niat berperang. Nah itu dihadapin dengan peperangan juga. Tetapi sebelum peperangan, kalau dalam Islam ditawarkan dulu. Kami tawarkan kepada Anda semua Islam. Islam itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, dan beriman kepada Rasul-Rasul Nabi yang lain. Kalau mereka dolar, kami nggak mau. Oke, kalau gitu kita kesepakatan, jizyah, upeti. Kalau tidak mau juga, oke, terjadi peperangan. Jadi orang-orang kafir yang kita lawan itu kafir harbi, yang memang menyerang umat Islam, yang memang berada di konteks peperangan gitu ya. Ya namanya perang, kalau kita nggak ngelawan kan kita mati konyol. Nah hadirnya orang-orang provokator seperti Saifuddin, seperti Abu Janda, ini membuat gaduh antar umat beragama di Indonesia. Seolah-olah umat Islam di Indonesia itu semua orang kafir harus dilawan, padahal enggak. Biasa aja kita hidup berdampingan di negara ini, sama-sama merah putih, sama-sama Pancasila, sama-sama orang Indonesia, nggak ada masalah. Yang penting Anda nggak nyerang kita gitu aja. Kalau kalian nyerang kami, ya kami lawan. Misalnya Anda nyebar misionaris di tengah-tengah umat Islam, ya jelas marah lah umat Islam, jelas lawan. Karena itu memang kewajiban umat Islam. Tapi kalau nggak ada peperangan, nggak ada permusuhan, ya kita hidup berdampingan nggak ada masalah. Jadi jangan mau terprovokasi oleh orang-orang seperti Abu Janda dan Saifuddin Ibrahim. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.